Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi pada hari ini. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai perubahan sosial untuk fase F, kelas 11 bersama saya, Ibu Febi Rulia Rasyid. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dan dengan yang lainnya mendorong manusia untuk membentuk sebuah kelompok sosial agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Mari kita bahas bersama apakah yang dimaksud dengan kelompok sosial. Menurut Sujono Sukamto, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong. Atau dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Kita coba untuk memetakan kelompok sosial yang kalian miliki ya. Sekarang silakan boleh ambil selembar kertas dan juga pulpen. Kemudian silakan tulis apa saja kira-kira kelompok sosial yang kamu miliki. Jika sudah, silakan simpan dulu. Nanti kita akan bahas dan kita kelompokkan bersama berdasarkan jenis-jenis kelompok sosial. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas syarat terbentuknya kelompok sosial dalam konsep sosiologi. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya di dalam kelompok. 3. Ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompoknya, dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah memiliki sistem dan proses. Bagaimana? Sudah dapat gambarankah mengenai kelompok sosial dan syarat terbentuknya? Sekarang, mari kita bahas mengenai bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Sebagai gambaran umum, mari saksikan video pendek berikut ini. Halo guys, perkenalkan nama aku Andri. Selamat datang di Day in My Life. Jadi, aku mau ceritain kegiatanku 2 hari ke depannya. Jangan lupa ikutin terus ya. Oke. Jadi, seperti siswa-siswi SMA pada umumnya lah ya kan, kita pagi-pagi pastinya bakalan kegiatan belajar mengajar. Di SMA aku istirahat kita ada 2 kali guys, pada saat jam 10 dan jam 12. Setuju gak sih kalau masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan? Makanya di sini aku ngikutin banyak sekali kegiatan kayak OSIS, PMR, Paskibra, dan masih banyak kegiatan hal lainnya. Dapat notifikasi dari ketua OSIS aku untuk kumpulan rapat pada saat pulang sekolah. Tapi di sini aku nggak bisa videoin guys karena nggak dibolehin sama ketua OSIS aku untuk video pada saat rapat. Pas sudah pulang sekolah, aku kumpul ngobrol bareng sama teman-teman rumahku. Biasanya kami memang kumpul di samping rumahku sih. Nah, kebetulan banget nih si Wahyu bawa bola. Ya udah, akhirnya kami main bola di lapangan.
pilota per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, immens Messi, encara Messi. Habis main bola, kami pergi ke pasar untuk beli jajan. Sebenarnya, pasar ini cuma buka pada hari Kamis doang. Makanya aku dan teman-temanku pergi ke pasar ini. Inilah keluargaku pada saat makan malam. Ada ayah dan juga kakakku. Kalau ibuku masih ada di luar karena masih ada urusan pekerjaannya. Lalu di sini aku lagi rapat OSIS di Zoom, guys. Jadi kami mencari referensi dari tahun yang lalu. Ini aku dan teman-teman OSISku untuk mempersiapkan acara perlombaan ini. Karena aku sibuk, mungkin cukup segini aja ya video Day in My Life kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Dadah! Dalam video A Day in Andri's Life, digambarkan bahwa Andri memiliki beberapa kelompok sosial. Mari kita bahas bersama. Bentuk kelompok sosial yang pertama adalah in-group dan out-group. In-group atau kelompok dalam merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya merupakan bagian anggota dari sebuah kelompok. Anggota in-group menyatakan kelompoknya sebagai kelompok saya. Sedangkan out-group merupakan kelompok lain yang bukan bagian dari kelompok kita. Dalam video yang telah kita saksikan bersama tadi, Andri menyebut teman-teman satu timnya adalah in-group, sedangkan tim lawannya disebut out-group. Sekarang, mari kita lanjutkan jenis kelompok sosial yang kedua. Kelompok primer merupakan kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain sebagai pribadi yang akrab. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok yang bersifat impersonal, tidak bersifat pribadi, bersifat sementara, dan hubungan tidak bersifat langgeng. Adapun perbedaan kelompok primer dan kelompok sekunder adalah kelompok primer hubungan antar anggota bersifat akrab dan pribadi, sedangkan kelompok sekunder hubungannya antar anggota tidak erat dan tidak bersifat pribadi. Perbedaan kedua, untuk kelompok primer jumlah anggotanya sedikit, sedangkan kelompok sekunder memiliki jumlah anggota banyak dan besar. Perbedaan ketiga, kelompok primer bersifat informal dan sekunder bersifat formal. Kemudian, kelompok primer mengutamakan komunikasi saling bertatap muka. Jika sekunder bersifat komunikasinya jarang dilakukan. Selanjutnya kita bahas kelompok primer. Dalam kelompok primer, saling mengenal baik antar anggota kelompok. Sedangkan kelompok sekunder, antar anggota kelompok tidak harus saling mengenal. Dan perbedaan yang terakhir adalah dalam kelompok primer, keputusan dalam kelompok lebih bersifat tradisional. Sedangkan sekunder, keputusan dalam kelompok lebih bersifat rasional. Jika kita telah bersama berdasarkan video Andri, manakah yang disebut kelompok primer dan manakah yang disebut sebagai kelompok sekunder? Keluarga Andri disebut sebagai kelompok primer karena dalam keluarga terjadi hubungan yang bersifat erat dan pribadi. Sedangkan kelompok sekunder
digambarkan ketika Andri pergi mampir belanja ke pasar. Mengapa dikatakan sebagai kelompok sekunder? Karena situasi pasar yang membentuk sebuah kelompok sosial antara penjual dan pembeli. Tetapi mereka tidak bersifat kekal. Pertemuan tatap muka jarang dilakukan. Sekarang, mari kita bahas bentuk kelompok sosial yang selanjutnya, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Dalam hubungan paguyuban atau Gemeinschaft memiliki rasa kesatuan yang kuat. Menurut Tonis, Gemeinschaft dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, Gemeinschaft by blood, mengacu pada ikatan kekerabatan, contohnya adalah keluarga. Yang kedua, Gemeinschaft by place, suatu ikatan yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga memungkinkan seseorang untuk saling memiliki ikatan yang kuat dan kekal. Gemeinschaft yang ketiga adalah Gemeinschaft of mind, hubungan persahabatan yang disebabkan anggotanya memiliki keahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama, sehingga mendorong orang untuk berhubungan secara teratur. Selanjutnya, kita bahas mengenai Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial yang terjalin sementara berdasarkan kepentingan tertentu. Ciri-cirinya adalah 1. Adanya kepentingan pribadi. 2. Pembagian tugas terjadi secara spesialisasi. 3. Orientasi pada kemajuan. 4. Sifat kerja yang efisien. Dan yang terakhir adanya rasa persaingan. Jika kita bahas berdasarkan video pendek, mari bersama-sama kita klasifikasikan bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada. Dari gambar ini, dapatkah kalian mengklasifikasikan ke dalam bentuk kelompok sosial apa? Ya, ini adalah bentuk kelompok sosial Gemeinschaft by place. Karena ini menggambarkan pertemanan dan persahabatan anak-anak di sekitar rumah Andri. Sekarang, lihat gambar berikut ini. Masuk dalam bentuk kelompok sosial apakah gambar berikut ini? Benar sekali. Ini adalah kelompok sosial Gemeinschaft by blood. Karena keluarga memiliki ikatan yang kuat, adanya ikatan darah. Sekarang silakan lihat gambar ini. Saat Andri rapat OSIS, menurut kalian masuk ke dalam bentuk sosial apa ya? Ini adalah kelompok sosial bentuk Gesellschaft. Mengapa? Karena anggota rapat OSIS sifatnya sementara dan berdasarkan kebutuhan semata. Selanjutnya adalah kelompok sosial formal dan informal. Kelompok sosial formal merupakan kelompok sosial yang memiliki aturan tegas yang dibuat untuk mengatur hubungan antar anggota. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok ini terbentuk karena pertemuan antar anggotanya. Jika kita kaji melalui video tentang Andri, maka saat Andri di sekolah dan berada di dalam kelas merupakan salah satu contoh dari kelompok formal. Sedangkan pertemanan Andri di sekolah saat berkumpul bersama teman-temannya merupakan salah satu contoh kelompok informal.
Mari kita bahas kelompok sosial selanjutnya, yaitu klasifikasi menurut Robert K. Merton, membership group, dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Contohnya, Andri merupakan membership dari OSIS di sekolahnya. Karena secara fisik terlihat bahwa Andri adalah anggota OSIS yang diundang untuk mengikuti rapat. Sedangkan reference group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau yang bukan anggota kelompoknya untuk membentuk pribadi dan perilaku tertentu. Dalam cerita tentang Andri, mereka rapat OSIS dan mencari referensi untuk pelaksanaan pentas seni dari sekolah-sekolah lain yang lebih dahulu melakukan pentas seni. Nah, sekolah lain inilah yang dapat dikatakan reference group bagi kelompok Andri. Anak-anak, kelompok selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok sosial volunteer dan okupasi. Kelompok volunteer adalah kelompok yang terbentuk karena memiliki kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap sesuatu hal. Contohnya adalah tim sukarelawan untuk membantu korban bencana alam. Selanjutnya adalah kelompok okupasi. Kelompok okupasi adalah kelompok yang terbentuk karena pekerjaan atau profesi yang sama. Anggota ini biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku, yaitu berupa kode etik. Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan yang lainnya. Sekarang silakan ambil kembali kertas yang telah kalian tulis mengenai kelompok sosial yang kalian miliki tadi. Kemudian, tentunya kalian sudah mampu untuk mengkategorikan kelompok sosial kalian tersebut, termasuk bentuk kelompok sosial apa saja. Dan kalian boleh saja menambahkan kelompok sosial lainnya yang memang kalian miliki dalam list tersebut untuk diklasifikasikan. Tentunya untuk memperdalam kembali pemahaman kalian mengenai bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Selanjutnya adalah kelompok sosial yang terbentuk karena perilaku kolektif, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Kelompok sosial yang terbentuk karena perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang secara beramai-ramai, tidak bersifat rutin, dan tanggapan terhadap rangsangan tertentu, sikap ini lebih spontan disebut kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga waktu yang bersamaan. Massa memiliki ciri yang hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan dengan persiapan. Contohnya adalah kelompok demonstrasi. Dan yang terakhir adalah publik. Publik memiliki ciri yang hampir sama dengan massa, tetapi terbentuknya karena ada perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi. Sampailah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini mengenai kelompok sosial. Mari kita simpulkan bersama mengenai bentuk dari kelompok sosial apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, ada in-group dan out-group. Kedua, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Ketiga, ada Gemeinschaft dan Gesellschaft atau paguyuban dan patembayan. Keempat, kelompok sosial formal dan informal. Kelima, ada membership dan reference group. Keenam, kelompok sosial volunteer dan okupasi. Dan yang terakhir adalah kelompok sosial yang terbentuk karena perilaku kolektif, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai kita pelajari.
Tentunya saya yakin kalian sudah dapat memahami dengan baik pengertian dari kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, dan bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.